Kembali tim Jimat punya cerita melanjutkan Petaka Sumpah Pocong bagian yang ke-13 ditulis Abidin Ubaidillah. Pada kisah yang lalu diceritakan, Sulaiman lagi bertarung hebat dengan makhluk mayat hidup. Namun Sulaiman bisa mengalahkan dengan mencongkel jantung makhluk mayat hidup tersebut. "Terima kasih Haki," ujar Sulaiman sambil memberi hormat lelaki tua di hadapannya. Usman dan kedua orang lagi ikut juga memberikan hormat. Dipati Telah hanya tersenyum dan mengangguk. "Kalian harus tetap berhati-hati. Nyi Kandel Ireng tidak akan tinggal diam," ujar Dipati Telah memberi nasihat. "Bagaimana kalau Aki ikut menemani kami?" jawab Sulaiman sambil meminta kesediaan orang tua itu. Kepala Dipati Telah menggeleng. Senyum laki tua itu mengembang. "Biarlah kalian saja mengatasinya. Tubuh ini sudah terlalu tua untuk diajak berjalan jauh," tolaknya halus. "Tapi aku akan mengawasi saja dari jauh. Aku yakin Nyi Kandel Ireng tidak akan muncul secara terang-terangan." "Begitulah sifat-sifat orang jahat," lanjut Dipati Telah. Meskipun agak kecewa, tapi Sulaiman tetap bersyukur. Setidaknya orang tua itu berjanji akan membantu dari kejauhan. Namun sebagai orang yang lebih muda tetap saja ia harus berbasa-basi. "Baiklah Ki, sebelumnya kami banyak berterima kasih atas bantuannya. Mohon petunjuk juga jalan mana yang harus kami lewati untuk bertemu Nyi Darmi." Dengan arif Dipati Telah menjawab, "Kalian sebenarnya sudah terkena sirep dari Nyi Kandel Ireng. Jadi kalian tidak kemana-mana, hanya berputar di sini saja. Tapi lihatlah pohon itu." Dia lalu menunjuk dua pohon besar yang posisinya mirip seperti gerbang. Lalu Dipati Telah melanjutkan penjelasannya. "Pohon itulah yang mengunci kalian. Jika kalian lewat di tengah-tengahnya, maka jalan menuju ke tempat Nyai Darmi akan terbuka." Sulaiman dan yang lainnya mengakui kehebatan Dipati Telah. Dengan mudahnya dia memecahkan masalah yang sedari tadi tidak bisa mereka pecahkan. Rupanya dua pohon besar itulah kuncinya. "Sekali lagi terima kasih Haki. Mudah-mudahan tidak ada lagi halangan kami," ujar Sulaiman. Dipati Telah mengangguk. "Berhati-hatilah. Orang-orang itu sangat licik. Mereka bisa berbuat apa saja untuk mencelakakan orang lain yang tidak mereka sukai." Sulaiman mengangguk. Setelah berpamitan dengan Dipati Telah, keempat orang itu melanjutkan lagi perjalanannya. Kini mereka tidak akan tersesat lagi karena kunci gaibnya sudah diketahui. Tanpa ragu, mereka melewati dua pohon besar yang ditunjukkan Dipati Telah, dan memang benar. Kini mereka menemukan jalan yang sebenarnya, bukan hanya berputar-putar seperti tadi. Belajar dari pengalaman, Sulaiman meminta untuk tidak berjalan beriringan. Mereka berpencar menjadi dua kelompok, namun posisinya tidak berjauhan. Ini untuk mencegah jika ada serangan lagi dari Nyai Kandel Ireng. Memang betul perkiraan Sulaiman. Belum jauh mereka berjalan sudah ada lagi makhluk aneh yang menyambut mereka. Sosok siluman berwujud manusia tapi berkepala babi hutan. Kedua taringnya mencuat seakan siap mencari mangsa. Kali ini keempatnya tidak kaget lagi seperti saat mereka berjumpa mayat hidup. Bahkan Usman langsung berkomentar, "Serahkan makhluk ini padaku Sulaiman. Kau carilah rumah Nyai Darmi." Semula Sulaiman merasa ragu. Ia tidak begitu yakin kalau sahabatnya itu mampu menghadapi siluman babi itu. Hanya saja ia teringat pesan Dipati Telah. Rasanya orang tua itu masih mengikuti mereka dari kejauhan. Sudah pasti dia akan membantu Usman jika temannya itu dalam bahaya. "Baiklah, tapi kau harus berhati-hati Usman," pesan Sulaiman sebelum kemudian dia pergi mencari pondok Nyai Darmi. Setelah Sulaiman pergi tanpa buang waktu, Usman mencabut kerisnya.
ia mulai mengatur siasat dengan kawan yang ikut bersamanya. Kita serang siluman babi itu dari depan dan belakang. Kau pancing dia dari belakang, sementara aku akan menghadapinya dari depan. Jika saatnya sudah tepat, aku akan menusukkan keris ini padanya, jelas Usman. Tanpa menunggu lawannya siap, Usman langsung menyerang. Tapi siluman babi itu tidak mudah ditipu. Dengan mudah dia mematahkan serangan Usman dan temannya. Bahkan beberapa kali keduanya dibuat bermandi debu tanah karena jatuh tersungkur terkena pukulan dan tendangan siluman itu. Dalam hatinya Usman mengumpat, sial, menyesal aku meminta Sulaiman pergi. Kini malah kami yang kalah. Sementara Usman sibuk menghadapi siluman babi, Sulaiman sendiri sudah mendekati pondok Nyai Darmi. Meskipun dalam keadaan gelap, tapi cahaya lampu minyak terlihat berkelap-kelip dari dalam pondok. Cahaya inilah yang memandu Sulaiman makin dekat. Hati-hati, bisa saja ada jebakan, bisik temannya. Sulaiman mengangguk. Ia sangat berhati-hati melangkah. Ketika jarak dengan pondok makin dekat, ada rasa curiga dalam diri Sulaiman. Aneh, biasanya dari jauh saja Nyai Darmi sudah tahu ada orang yang mendekati pondoknya. Tapi kenapa sekarang mudah sekali sampai di sini? Tanpa mengurangi kewaspadaan, ia melangkah menaiki tangga pondok. Sunyi, sama sekali tidak terdengar ada suara. Setelah merasa yakin, Sulaiman mendobrak pintu pondok. Dengan sekali tendang, pintu itu roboh. Sulaiman segera masuk ke dalam dan meminta temannya untuk berjaga-jaga di luar. Beberapa saat ia mencoba mencari jika ada orang di dalam rumah, tapi ternyata kosong. Sial, wanita tua itu sudah kabur rupanya, maki Sulaiman. Karena kesal, ia mengambil lampu minyak yang masih menyala, lalu pondok itu dibakarnya. Api dengan cepat menjalar dan Sulaiman buru-buru keluar. Nihil, Nyai Darmi sudah kabur, jelas Sulaiman saat temannya menatap penuh tanda tanya. Apa kau yakin itu betul-betul pondoknya? Tanya temannya ragu. Sulaiman mengangguk. Ia memang pernah datang ke pondok ini, meskipun secara gaib. Hanya saja dia tidak mengatakan hal itu pada temannya. Kita kembali ke tempat Usman. Barangkali mereka butuh bantuan, ajak Sulaiman. Sambil berjalan ia menyaksikan pondok Nyai Darmi yang habis terbakar. Sebenarnya ia merasa kecewa saat tidak menemukan wanita tua jahat itu, tapi membakar rumahnya sedikit mengobati rasa kesal. Tanpa diketahui oleh keduanya, sepasang mata menyaksikan semua itu dengan pandangan amarah. Hampir saja ia keluar dan menghadapi si pembakar rumahnya. Mata Nyai Darmi berkilat-kilat, napasnya kembang-kembis, amarahnya menggelegak sampai ke ubun-ubun. Lihat saja, apa yang kau lakukan itu akan mendapatkan balasan. Aku tidak akan pernah puas sampai kalian semua mati perlahan-lahan. Sulaiman dan temannya berlari kecil ke tempat di mana mereka meninggalkan Usman yang sedang menghadapi siluman babi. Dugaannya ternyata benar. Saat sampai di sana ia melihat kedua temannya tampak kewalahan dan babak belur. Melihat kehadiran Sulaiman, senyum Usman mengembang, tapi dengan sedikit basa-basi ia berteriak, "Bagaimana dengan Nyai Darmi? Kalian sudah menemukannya?" Perempuan jahat itu sudah menghilang dari pondoknya, tapi aku sudah memberikan kenang-kenangan padanya. Kau sendiri bagaimana? Sudah puas mandi debu? Jawab Sulaiman. Akhir kalimatnya bernada mengejek sambil bergurau. Ini sudah biasa, kau istirahat saja dulu. Teriak Usman pura-pura tidak butuh bantuan. Tapi Sulaiman sudah sangat paham dengan sahabatnya itu. Ia berkata pada rekannya, sekarang gantian kita yang mencari keringat, biar mereka istirahat dulu. Tanpa menunggu apa-apa, keduanya langsung maju dengan senjata masing-masing. Saat berhadapan dengan siluman babi, Sulaiman berkata, sudah, istirahat sana, biar kami yang gantian berburu babi hutan. Mau tak mau Usman pun mundur. Napasnya sudah ngos-ngosan.
Memang pertarungan seperti ini sudah tidak wajar lagi bagi orang seusianya. Sambil menjauh mencari tempat aman, ia pun berteriak, Jangan lupa ambilkan taringnya satu untukku. Sulaiman tertawa mendengarkannya. Ia pun menjawab, Jangankan satu, semuanya kau boleh ambil. gurauan seperti itu adalah untuk menghibur diri sendiri, sekaligus memberikan semangat pada yang lain. Walaupun kedua temannya terlihat geleng-geleng kepala melihat kelakuan dua orang ini. Bagi Sulaiman sendiri, menghadapi siluman babi tidaklah sesulit menaklukkan mayat hidup. Meskipun berwujud siluman, tapi sifat hewaninya masih sama. Babi tidak leluasa dalam bergerak, apalagi jika diserang dari belakang. Jika sudah ditarik ekornya, babi pun akan kebingungan. Karena merasa kemampuannya lebih jauh dibandingkan temannya, Sulaiman justru mengambil posisi di belakang. Ia membiarkan temannya menghadapi dari depan. Dan benar saja, siluman babi itu terlihat kebingungan. Saat ia menghadapi orang yang ada di depannya, tiba-tiba ada serangan dari belakang. Ketika dia berbalik, orang itu sudah tidak ada. Begitu terus berulang kali. Lama-kelamaan siluman babi merasa sedang dipermainkan. Ia pun menggeram marah. Dengus napasnya makin memburu. Gerakan serangannya makin tak terarah. Itulah memang sifat alamiah babi. Gerakannya selalu asal seruduk. Ia selalu mengincar mangsa yang ada di depannya. Temannya mulai kewalahan dan hal ini sangat dimengerti oleh Sulaiman. Karena itulah golok di tangannya mulai melukai siluman babi. Beberapa tempat dari tubuhnya mulai mengucurkan darah. Dan ini semakin membuat makhluk jadi-jadian itu marah. Melihat keadaan ini, Sulaiman mengubah taktik. Sekarang dia yang berada di depan, sementara temannya terus melukai tubuh Sulaiman babi. Tanpa buang waktu, Sulaiman melompat dan dengan cepat goloknya menyambar ke arah kepala siluman babi. Meskipun tujuannya adalah menebas kepalanya, tapi ternyata siluman itu masih mampu mengelak, sehingga hanya mampu melukai lehernya. Terlihat luka yang sangat lebar dan dalam. Tubuh siluman babi mulai sempoyongan, gerakannya terlihat melemah. Cepat habisi dia, Sulaiman, teriak Usman. Pria ini mulai bangkit lagi semangatnya saat melihat siluman babi itu mulai kewalahan. Merasa di atas angin, Sulaiman tidak langsung menghabisi siluman itu. Kini ia justru makin memperbanyak luka-luka di sekujur tubuh makhluk jadi-jadian itu. Bahkan kedua taringnya berhasil dipatahkan. Dan saat melihat lawannya sudah semakin payah, Sulaiman menghentikan gerakannya. Menyerahlah, aku tidak ingin membunuhmu, bentak Sulaiman. Terlihat siluman babi menggeleng dan menggeram marah. Dia merasa terhina dengan ucapan lawannya itu. Dengan sisa tenaganya ia menerjang Sulaiman. Dan kali ini lawannya tidak memberi ampun lagi. Golok Sulaiman yang berlumuran darah dengan cepat menebas leher siluman babi sampai putus. Kepala siluman itu menggelinding di tanah. Bersamaan dengan itu terdengar lolongan dan umpatan kemarahan. Meski tidak terdengar jelas, tapi Sulaiman tahu itu adalah Nyi Kantil Ireng yang marah karena serangannya lagi-lagi gagal. Jadi dukun wanita itu sudah kabur dari rumahnya. Usman bertanya memperjelas keterangan yang tadi diberikan Sulaiman. Sulaiman mengangguk. Sepertinya Nyai Darmi sengaja menghindar. Tapi aku yakin orang itu punya rencana lain. Sebab orang jahat seperti Nyai Darmi tidak mungkin menyerah begitu saja. Usman terdiam dan berpikir sejenak. Kemudian ia bertanya, jadi bagaimana rencana kita sekarang? tidak ada, lebih baik kita pulang. Berlama-lama di dalam hutan seperti ini tidak menguntungkan bagi kita, jawab Sulaiman. Akhirnya mereka pun kembali ke perkampungan. Sementara itu di lain tempat, si Hasan yang menemui orang tua dukun hebat yang ada di kawasan Palembang. Aku tidak bisa membantumu untuk menawarkan semua bala yang disebabkan oleh sumpah. Jalan satu-satunya adalah kalian meminta maaf, jawab lelaki berpakaian hitam itu.
Hasan terdiam. Lagi-lagi orang menyarankan agar dirinya meminta maaf pada Sulaiman. Satu hal yang paling tidak disukainya, kalau dirinya melakukan itu, untuk apa dirinya sampai pergi sejauh ini? Tapi jika kau memang sakit hati dan ingin membuat mereka celaka, aku rasa ilmuku ini masih mampu menembus pertahanan mereka. Lanjut orang itu. Sepertinya dia cukup tahu kalau Hasan pasti tidak setuju dengan usulnya. Mendengar kalimat seperti itu, wajah Hasan berubah cerah. Ia menatap Fikri yang ikut menemaninya. Terlihat sahabatnya itu mengangguk setuju. Daripada meminta maaf, lebih baik sama-sama hancur. Begitu batin Hasan. Dendam dan sakit hatinya pada Sulaiman sudah terlanjur berkarat. Segala cara apapun akan ia lakukan demi kepuasan hatinya. Aku setuju, apapun syaratnya akan kami penuhi, jawab Hasan mantap. Lelaki berpakaian hitam-hitam itu menyeringai seram. Wajahnya yang tertutup kumis dan brewok makin menambah angker bagi yang melihatnya. Kalian siapkan darah anjing babi hutan, juga abu pinang. Sementara syarat yang lainnya biar aku siapkan sendiri. Lelaki itu memberitahukan syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Hasan mengangguk cepat. Entah kenapa kali ini ia merasa rencananya pasti berhasil. Buru-buru dia merogoh saku celananya. Dari sana ia mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Lelaki di hadapannya melirik sekilas lalu tersenyum. Dirinya merasa puas dengan pemberian Hasan. Baiklah, kami pulang dulu. Kapan kami datang lagi kemari? Tanya Sulaiman. Besok malam datanglah ke sini, jawab lelaki itu. Hasan tersenyum puas. Kali ini rencananya harus berhasil, dan dia tidak akan sungkan menggelontorkan uang lebih banyak lagi untuk si dukun jika Sulaiman dan keluarganya berhasil dihabisi. Bagaimana, Bang? Tanya Rusmala penasaran saat melihat suaminya sudah pulang. Hasan tersenyum kemudian menjawab, kali ini aku yakin kita akan berhasil. Rusmala mendesah panjang. Jujur sebenarnya dia sudah letih dengan keadaan seperti ini. Dirinya lebih suka mengikuti saran orang-orang agar mereka meminta maaf pada Sulaiman dan Nurjana. Kegelisahan istrinya ini terlihat jelas di mata Hasan. Kemudian ia menghampiri Rusmala dan menepuk pundaknya perlahan. Sabarlah, sebentar lagi semuanya ini pasti selesai. Kita tidak perlu kembali ke Kumpul Sari. Kita bisa memulai hidup di tempat lain yang jauh dari orang-orang yang mengenali kita, ujar Hasan. Terpaksa Rusmala mengangguk. Suaminya ini memang keras wataknya dan selalu ingin menang sendiri. Mungkin watak inilah yang menurun pada Sarifah putri mereka. Sebenarnya ia tidak yakin perhiasan itu hilang. Rusmala sangat paham sifat putrinya. Tidak pernah Sarifah teledor menyimpan perhiasannya. Jangankan kalung mahal, peniti bros yang terbuat dari emas dan kecil bentuknya disimpannya dengan teliti. Sudah lama Rusmala tahu kalau putrinya menaruh rasa tidak suka yang teramat sangat pada Nurjana. Dan beberapa kali memang Sarifah menyatakan terus terang rasa bencinya itu. Berbagai upaya dilakukan untuk bersaing dengan Nurjana, tapi selalu gagal. Dan saat perhiasan mereka hilang, Sarifah langsung menuduh Nurjana lah pelakunya. Awalnya Rusmala diam saja. Ia tahu kalau itu akal-akalan Sarifah, tapi ia tidak pernah menduga akibatnya sampai sejauh ini. Dirinya makin takut setelah beberapa orang keluarganya meninggal berturut-turut dengan cara tak wajar. Apalagi setelah abangnya Usman memberi saran agar mereka meminta maaf. Ia sangat setuju, tapi apa boleh buat, suaminya tidak pernah setuju. Dia tetap mempertahankan pendapatnya sendiri. Jangan risau, semuanya sudah diatur, ucap Hasan sebelum mereka tidur. Malam itu terasa sangat menggelisahkan. Rusmala beberapa kali terbangun, seperti akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Ia hanya menarik napas panjang. Dirinya berharap tidak akan terjadi apa-apa dengan keluarganya. Sementara di Kumpul Sari, Sulaiman merasa ada baiknya ia mengajarkan Nurjana beberapa ilmu untuk membela diri. Belajar dari beberapa kejadian, putrinya inilah yang kerap menjadi sasaran orang-orang yang berniat jahat pada mereka. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.